yang lain. Yang pertama saya ke Pak Mulyanto dulu, karena ini bukan barang baru, ini barang lama yang sebenarnya sudah berkali-kali dibahas. Bahkan kemarin saya baca pernyataan dari Mas Edi Suparno ya, dari Komisi 7 DPR juga, bahwa ini sudah 3 tahun yang lalu juga sudah sempat dibahas mengenai rencana pembatasan BBM bersubsidi. Meskipun harus ada upaya yang dilakukan, yakni melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014 yang mengatur pengaturan BBM bersubsidi. Nah, sebenarnya barang lama ini seperti apa nih Pak Mul? Ya, jadi betul ini kan barang lama ya. Dari BPH Migas nih Pak Saleh paham betul ya, karena digodok awalnya itu draftnya dari Pak Saleh ini. Pak Fahmi juga dari awal sudah mengkritisi ini. Ini barang lama udah 3 tahun, namun apa nggak jadi-jadi ya. Padahal secara umum ini dukungannya banyak ya. Harus bisa segera diselesaikan. Namun kelihatan dari pihak pemerintah sendiri yang lambat. Dari pihak BPH Migas sudah selesai, dari pihak Menteri SDM sudah selesai, pas di Seknek dan kepresidenan itulah yang nggak keluar-keluar itu Perpres. Nah, kami jadi bertanya-tanya sebenarnya masalahnya apa, kan gitu ya. Baik. Asal ditetapkan kriteria pembatasannya ini cukup pas ya, ada wacana publik sebelumnya, mesti lebih mudah bisa diterima. Nah, ujung-ujungnya kemarin kan di paripurna sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan akan dieksekusi tahun 2025. Nah, tiba-tiba Pak Luhut ngangkat 17 Agustus, saya jadi rame lagi. Itu Mas. Baik. Pak Mul, dalam rapat kerja dengan DPR, apa alasan pemerintah sehingga belum mengeksekusi rencana ini? Mitra kita kan BPH Migas, mitra kita kan Menteri SDM. Mereka semua bingung. Nggak tahu gitu kan. Alasannya apa nggak tahu kita. Baik, berarti keputusan ada di Presiden. Ya, dan seputarnya lah ya. Dan sekitarnya. Oke. Kalau menurut kamu kenapa ujuk-ujuk Pak Luhut kembali melontarkan ini? Kalau saya lihat argumennya, pertama argumennya dolar semakin naik. Yang kedua harga minyak semakin juga anggaplah naik. Sementara APBN karena banyak pengeluaran dan juga ekspor komoditas juga turun, kemungkinan defisitnya melebar. Nah, untuk itu pembatasan BBM segera harus dilakukan. Saya cek, hari ini termasuk saya cek, harga minyak WTI masih sekitar 82 US dollar per barel dan cenderung turun. Itu masih dalam batas ICP kita. Yang kedua dolar dari 16.480 turun terus sekarang ini, hari ini saya buka, itu 16.100. Ya sudah turun. Jadi dalam konteks itu, pernyataan Pak Luhut nggak punya dasar ya. Gitu Mas. Baik. Atau memang keuangan negara sudah ngap-ngapan banget nih Pak Luhut? Nah, ini yang harus dihitung ya. Pengeluaran itu disyaratkan gitu kan. Pengeluaran untuk banyak hal meningkat, sehingga diperkirakan defisit akan bertambah ya. Tapi tetaplah harus di bawah 3% kan. Nanti akan ada peningkatan hutang kemungkinan. Nah itu di setelah itu. Tapi kami cenderung harusnya sesuai lah dengan perencanaan Ibu Sri Mulyani lah ya. Tahun depan itu mungkin realistis ya. 2025 begitu ya. Oke, baik. Dan pemerintahan Pak Jokowi juga tidak ingin di akhir pemerintahannya ada kebijakan yang tidak menjadi legacy yang bagus juga ya terkait pembatasan subsidi ini ya Pak Mulya. Sebetulnya itu dari sisi politis kan nggak populer kan kegiatan ini. Walaupun yang disasar kelas menengah ke atas, tetap saja kurang populer saya lihat kalau dari medsos ya. Walaupun ini unsur keadilannya lebih tinggi. Baik. Jadi secara politis sebenarnya parlemen sudah setuju dengan usulan atau rencana pembatasan BBM bersubsidi ini. Hanya pemerintah yang belum memberikan kepastian. Iya. Kalau saya lihat di parlemen Komisi 7 teman-teman ya partai oposisinya kan PKS ya. PKS secara umum udah ya oke lah asal kriterianya pas ya. Kalau memang kondisinya memang tadi ya dolar meningkat, harga minyak naik kan, keuangan negara sulit, daripada pilihannya menaikkan harga BBM bersubsidi, kita lebih cenderung pilihannya adalah pembatasan kepada mereka yang kaya. Janganlah menggunakan BBM yang disubsidi. BBM subsidi khusus untuk kendaraan umum dan masyarakat kelas bawah. Itu pilihan yang lebih bijak. Kalau kondisinya tadi, ya kan, sudah darurat. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa saja, urgensinya jadi tidak ada. Itu Mas. Sebagai politisi, Pak Mu bagaimana melihat apa yang terjadi pemerintahan? Karena apa yang disampaikan oleh Opung ini, oleh Pak Luhut, belum diamini oleh Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian, termasuk oleh Pak Arifin Tasrif selaku Menteri SDM. Ya iyalah, Pak Luhut ini kan istilahnya kalau kaleng rombeng ya. Kalau bahasanya itu menteri serba bisa, yang bukan wilayah kewenangannya juga ikut diomong. Nah ini kadang-kadang menurut saya secara politis ini mengganggu jalannya pemerintahan, jadi bising. Ya, sudahlah pemerintah tuh koordinasi yang bagus, konsolidasi, jubirnya yang tepat siapa, misalnya Menteri SDM, atau kalau diangkat menjadi wilayah keuangan, Menteri Keuangan yang statement. Nah ini kan mereka sudah menyatakan tiba-tiba Pak Luhut bikin statement baru kan 17 Agustus. Saya kan jadi kaget tuh. Ya, oke. Atau memang ya dibikin rame lah sengaja. Apa bisa jadi untuk 17 Agustus atau mengalihkan isu ya?
nggak usah pindah ke IKN tanggal 17 Agustus. Bisa juga begitu. Nah ini kan dari macam-macam ya politis ya. Oke. Pak Mulyanto lagi anggota Komisi 7 DPR RI. Pak Mul, ini kan ada situasi di mana statement dari Pak Luhut sudah menimbulkan kegelisahan dan juga keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tidak diamini oleh Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian, Pak Erick Thohir Menteri BUMN, dan juga Pak Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Masyarakat jadi bingung nih, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak Mulyanto? Ya, pertama saya ralat dulu Ibu Mirah ya, Bu. Saya nggak ikut mengesahkan Omnibus Law, Bu ya. Dari awal PKS menolak, Bu. Bahkan kami berdialog dengan teman-teman buruh ya. Kita betul-betul sedih dengan Omnibus Law itu. Tapi apa boleh buat, kita kalah, Bu ya. Terus kan Ibu tahu kita masukkan ke MK dan sebagainya. Baik, jadi saya terus terang ini kan berada pada posisi yang selalu bersama rakyat, kelas menengah ke bawah gitu ya. Jadi pernyataan Pak Luhut ini kan pernyataan yang sembarangan, ya kan. Saya berharap walaupun secara substansi ini udah bagus, benar, tapi kita perlu detail, ya kan, perlu detail. Sebenarnya nanti dengan kriteria dari Pak Saleh tadi, itu yang mana yang boleh, mana yang tidak. Nah itu harus benar-benar ya, melindungi masyarakat. Nah itu kan belum sampai ke situ di pembantu publik kan. Langsung aja di ultimatum, 17 Agustus pembatasan. Pembatasan yang kayak mana gitu kan. Nggak tahu kita detailnya. Nah ini, jadi saya minta mendingan Pak Luhut ya ambil plester, ditutup aja mulutnya, jangan ngomong-ngomong deh, puasa deh, puasa bicara Pak Luhut itu. Biarkan menteri yang bertanggung jawab. Siapa? Menteri SDM bicara bahwa ini loh rencana kami untuk menetapkan pembatasan dan ini loh kriterianya yang baru diusulkan kan gitu. Nanti banyak tanggapan publik, baru setelah dikaji diputuskan. Nah itu resiko politiknya lebih rendah. Kalau ujung-ujung Pak Luhut ngomong, bla gitu kan, 17 Agustus pembatasan. Pak Erlangga menolak, Pak Erick menolak, Menteri SDM menolak. Nah ini orang lihat dagelan di pemerintah ini kan. Udahlah Pak Luhut, di akhir-akhir pemerintahan lebih bagus puasa bicara. Oke, kalau menurut Pak saya tobat itu Pak ya, harus tobat. Iya. Pak Mul, kalau menurut Pak Mul, apakah mungkin Pak Luhut mengeluarkan statement itu tanpa komunikasi atau koordinasi dengan Presiden Jokowi? Saya tidak. Kalau berkomunikasi kan tentunya di rapat kabinet kan, menteri lain juga kan mendengar. Apalagi Menteri Menko Perekonomian yang bertanggung jawab di bawahnya kan, ya mestinya secara organisasi kan struktural harusnya dibahas lah ya, bersama-sama. Bukan bisik-bisik dari Pak Luhut, bisik-bisik sama Pak Jokowi gitu ya. Pembatasannya 17 Agustus, daripada kita batal upacara di sana, Pak Jokowi juga nggak berkantor di sana, yuk kita naikkan aja. Kan jadi dagelan kalau hanya bisik-bisik mengelola negara ini kan. Semuanya kan harus akuntabel. Menurut Pak Mul, kira-kira pekan depan nih, apakah Pak Jokowi akan muncul nggak untuk klarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Luhut? Biasanya gitu. Kalau sudah rame-rame kan, Pak Jokowi statement gitu kan. Jadi orang tepuk tangan. Kita politik seperti itu. Kita kan udah hafal polanya kan. Masyarakat juga udah hafal. Oke, baik. Tapi Pak Mul kan ya sebagai partai oposisi dan juga mewakili sebagian rakyat Indonesia, dia memahami bahwa memang beban APBN ini berat sekali untuk subsidi BBM ini kan. Artinya memang harus ada kebijakan langkah dari pemerintah untuk meringankan beban negara ini kan Pak. Dan memang banyak yang salah sasaran. Ya, terutama memang ini kan kalau harga BBM naik. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah landai ya, menjelang turun. Harga dolar juga menjelang turun. Namun, secara prinsip keadilan ya, nggak enak kita ngelihatnya kalau orang kaya naik Land Rover nyedot solarnya sampai 100 liter gitu kan. Nggak enak kita ngelihat. Mobil besar, padahal kan jelas itu mobil bagus ya. Harusnya kan mesinnya juga lebih bagus gunakan Pertamax. Banyak yang seperti itu. Nah ini kan tidak adil, padahal anggaran kan terbatas. Ini harus tepat sasaran. Nah prinsip itu kita setuju. Prinsip itu kita setuju. Karenanya sama nih saya dengan Pak Rodi berkali-kali nyampaikan yang perlu kan 2P, pembatasan dan pengawasan. Nah itu pembatasan dan pengawasan. Sekarang digital nojel ya, dengan digital Pak Saleh ini luar biasa nih. Saya salut ini BPA Migas. Dengan digital nojel yang diterapkan di solar itu kan, itu tadi 50% udah tepat sasaran. Nah artinya ketika dimasukkan digital nojel untuk mereka yang nggak ada barcode-nya, nolak dia nggak bisa keluar. Artinya kan otomatis ditolak. Nah ini bagus luar biasa. Jadi kendaraan industri, kendaraan sawit langsung udah nggak bisa. Nah solar ini kan selisih harga keekonomian dengan harga pasarnya kan tinggi sekali dibandingkan Pertalite. Pertalite kan tipis bedanya kan, tapi solar kan tinggi sekali. Pertamina juga dapat subsidi cuma Rp1.000 per liter. Ya. Jadi solar ini sangat kritik dari segi rupiahnya. Ya. Jadi dia harus betul-betul tepat sasaran. Ya. Nah Pertalite masalahnya ini kan satu ya. Kalau solar, PRPS sudah ada diatur, tinggal pengawasannya lebih ketat. Pertalite barang yang nggak jelas aturannya, distribusi kan nggak jelas aturannya karena ini barang dalam penugasan. Nah ini yang harus ada pengaturannya, nggak boleh diblankkan begitu. Nah, sekarang kan kondisinya luar biasa mas. Kalau kita mau ini ya, ini kan blank nggak ada aturan main. Tiba-tiba Pertamina membuat aturan main, yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Tuh.
Pertamina menyerang satu yang nggak punya dasar. Kalau kita ke FPBU, wah bapak mobilnya nggak boleh diisi Pak. Karena buat mobil ini kalau aturan mainnya nggak, PPS belum ada khusus Pertalite ya. Ini kan berbahaya. Terjadi pembangkangan umum kan berbahaya. Ada saran dari PKS untuk Pertalite, Pak Mul? Mekanismenya seperti apa Ya, yang harus ditempuh pemerintah? ya kami melihat tadi berbagai pilihan tadi ini kan. Tadi BPH Migas sudah bagus usulannya ya. Tinggal nih pemerintah secara resmi menyampaikan ke publik. Ini loh rencana kami akan menerapkan Pertalite dan mekanismenya seperti ini yang dilakukan oleh Pertamina kan. Operator akan berlaku seperti ini. Nah, publik akan merespon itu. Setelah itu tinggal diputuskan. Kalau saya merasanya begitu, ini udah aturannya udah semakin sempurna kok. Bahkan Pak Profesor Hadi udah menganggap udah ini udah bagus, tinggal ketok dulu nanti disempurnakan lagi kan gitu ya Pak ya. Ya, Oke, betul. baik. Nah, Baik, ini cuma tinggal pemerintah sosialisasi jangan ya, Pak Mul ya? iya sosialisasi dengan gaya yang elegan lah Menteri SDM gitu, jangan gayanya gaya Pak Luhut. Ini kan bikin rusuh. Global gitu. Kamu dulu nih, mewakili wakil rakyat di parlemen, direspon dulu. Silakan Pak Mul. Ya, jadi saya merespon secara umum saja. Silakan. Yang pertama memang secara substansi saya setuju pembatasan ini. Cuma dari segi cara penyampaiannya, aturan teknis yang lebih detailnya, dan sosialisasinya ini perlu clear sehingga masyarakat menjadi jelas. Yang kedua, keteladanan dari pimpinan ya. Apakah itu menteri, pegawai negeri, yang mobil mewah, sudah semestinya lah tidak menggunakan BBM bersubsidi. Teman-teman di anggota DPR, saya lihat rata-rata nggak ada yang menggunakan mobil subsidi ya, menggunakan bahan bakar subsidi karena maksa atas. Karena pernah kita bahas itu. Kalau ini DPR kalau pakai bensin subsidi ya, wah akhirnya sebagian ada yang pindah ke mobil listrik dan sebagainya. Nah ini perlu saya rasa contoh keteladanan dari pimpinan kita semua. Demikian Mas.